Oke, silahkan duduk anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, semua sehat ya? Ya. Oke, sudah sarapan? Sudah. Sudah siap belajar? Ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita harus mengawali setiap kegiatan kita itu dengan berdoa. Baik, silakan siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, Sepia, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih Sepia. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita pada tanah air, adakah yang tahu lagu Dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Tahu? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Oke anak-anak, setelah Ibu absen, sekarang Ibu mau bertanya. Hari Rabu kemarin apa yang telah kita pelajari anak-anak? Globalisasi. Nah, globalisasi kemarin kita pelajari di tema berapa? Di tema 4. Apa globalisasi? Proses masuknya ruang lingkup dunia. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu anak-anak mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kalau ASEAN tahu nggak? Tahu. Apa ASEAN? Association of Southeast Asian. Kemudian mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet dan menentukan penerapan jenis-jenis magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dalam kegiatan pembelajaran kita akan ada kegiatan percobaan dengan magnet ya. Ya, coba kalian perhatikan gambar-gambar di depan itu ada apa saja? Surat, cobek, dan beca. Surat, cobek, dan beca itu benda-benda apa anak-anak? Tradisional. Kenapa disebut tradisional? Karena itu masih manual ya. Nah, sekarang di bawah ini ada benda-benda modern anak-anak. Sebagian besar masyarakat kita sudah tidak lagi menggunakan barang-barang tradisional dan lebih memilih menggunakan barang-barang modern karena apa? Lebih canggih, lebih cepat, lebih simple ya. Nah, sekarang kalian tahu tidak bahwasannya barang-barang ini ya berasal dari negara lain. Nah, coba kalian perhatikan. HP sendiri diproduksi oleh negara Cina. Kemudian Amerika memproduksi blender dan Jepang memproduksi motor. Ya, lalu bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai ke negara kita? Nah, ada kegiatan ekspor impor. Nah, anak-anak, kegiatan ekspor impor itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi, ya. Yang mana itu juga salah satu peran dari Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jadi Indonesia di sini merupakan salah satu pelaku ekspor impor negara-negara ASEAN. Ya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan peran dan posisi Indonesia? Nah, sekarang untuk lebih kalian memahami lagi tentang materi tersebut, anak-anak silakan menyaksikan video pembelajaran berikut. Hari ini kita akan belajar mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Oke, sudah? Ya, tadi berkaitan dengan kegiatan ekspor impor ya, yang ada di video. Ternyata tidak hanya barang-barang elektronik saja yang kita impor ya. Kita ekspor bahannya, kita impor mesinnya.
Ya, sehingga apa? Kebutuhan pakaian seluruh negara ASEAN itu terpenuhi. Untuk menambah lagi pengetahuan kalian, coba sekarang kalian buka bukunya itu. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Oke, anak-anak, dari teks yang sudah anak-anak baca tadi, ya, di situ sudah tertera berbagai macam budaya dari negara-negara ASEAN. Ya, mango sticky rice itu juga dari Thailand. Nah, sekarang peran Indonesia dalam ekonomi ASEAN, yaitu pelaku ekspor dan impor barang. Mengelola jalur laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Itu tadi peran-peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Oke anak-anak, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas tentang peran Indonesia? Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, sudah duduk bersama kelompok masing-masing? Sudah ya. Sekarang ibu bagikan LKPD sebentar ya. Pada aktivitas 1 ya, anak-anak diminta menemukan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi negara ASEAN ya. Untuk sementara kerjakan dulu yang aktivitas 1. Oke, silakan berdiskusi. Baik anak-anak, sudah semua selesai mengerjakan? Sudah. Oke, kalau sudah, nah kita tutup dulu LKPD untuk yang aktivitas 1. Anak-anak perhatikan kembali ke depan. Dalam pameran negara ASEAN ya, terdapat cenderamata. Jadi cendeраmatanya di situ adalah hiasan kulkas yang terbuat dari magnet. Jadi magnet itu sendiri apa? Magnet itu adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, coba kalian perhatikan. Ibu punya magnet. Ketika ibu tempel di sini, dia tidak akan jatuh karena gaya tarik, gaya magnet di ujung-ujung magnet itu adalah yang terkuat. Nah, kalau besi ini ibu pindah ke sini, ya, maka besi ini tidak akan menempel. Jadi kutub terkuat itu berada di ujungnya ya, di kedua sisinya, di kedua kutubnya, kutub selatan maupun kutub utara. Tapi kutub paling lemah itu ada di mana? Berarti kekuatan magnet, gaya magnet paling lemah itu ada di sini. Ya. Di mana itu? Di tengah-tengah, ya. Kalau bagian ujung dan ujung ini kuat, maka yang tengah ini lemah, terbukti dari hasil percobaan kita, ya. Kebetulan ibu hanya punya 3 jenis, ya. Magnet U, yang ini, ya. Ibu juga punya kompas. Nah, sekarang untuk kalian lebih memahami, mari kita simak video di bawah ini, ya. Penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat kompas? Kompas adalah alat penunjuk arah yang menggunakan magnet. Oke, magnet punya berapa kutub? 2. Jika kutub yang sama didekatkan, maka kemudian sifat apa lagi yang anak-anak pahami tadi di video? Magnet digunakan dalam kompas, akan menunjukkan arah utara, ya. Terbukti dengan ibu ketika ibu mendekatkan kutub utara magnet, maka jarum merah akan mengikuti di sini. Oke? Mungkin di situ dulu materi tentang magnet ada yang belum dipahami? Ya, sudah. Nah, kemarin ibu sudah menyuruh kalian membawa barang-barang, ya. Silakan dikeluarkan barang-barang yang ibu suruh bawa. Oke, ya.
Kelompok mana yang ingin mencoba? Presentasi. Oke, kelompok berapa nih? 4. Ya, silakan maju kelompok 4. Nomor 1. Ketika tutup magnet yang sama didekatkan akan saling hemat menyala. Nomor 2. Ketika tutup magnet berbeda didekatkan akan saling hemat. Dari hasil presentasi anak-anak, kalian bisa tidak mengambil kesimpulan magnet itu akan bereaksi ketika bagaimana? Terjadi tarik menarik ketika didekatkan dengan apa? Dengan logam. Contohnya di situ logam apa? Peniti. Kemudian penjepit kertas. Apa lagi? Mungkin itu dari kelompok 4 ada yang mau menanggapi, kelompok lain. Coba sekarang kalau tidak ada yang menanggapi, baik boleh kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Ya, hasil presentasinya sudah baik. Ya, silakan duduk. Dari hasil materi kita hari ini, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya sekarang. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita harus jawab evaluasi dulu. Ya, kita jawab. Silakan dikerjakan. Nih, Bu, bagi dulu evaluasi. Oke anak-anak, silakan dikerjakan dulu evaluasinya. Baik anak-anak, kalau sudah selesai mohon perwakilan kelompoknya mengumpulkan bawa maju ke depan. Oke, untuk soal nomor 1 mari kita bahas bersama. Tolong diperiksa punya temennya. Sudah siap? Kepanjangan MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oke. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk magnet kecuali? Oke, sudah. Adakah yang jawabannya benar semua? Siapa? Cincia salah satu juga. Oke, siapa lagi? Bagas salah satu. Oke, mayoritas anak-anak berarti yang lain benar semua ya. Selain yang disebutkan tadi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita hari ini telah belajar tentang posisi dan peran ASEAN pada bidang ekonomi serta magnet. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu magnet itu bagaimana sifat-sifatnya. Dan sudah tahu apa saja peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Iya, baik. Oke, ya bagus ya. Anak-anak sudah paham dengan materi hari ini. Oke. Materinya mudah apa sulit anak-anak? Sekarang bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar? Apa yang membuat anak-anak senang? Iya, ilmu baru. Apa yang? Oke, semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, pada kesempatan esok hari kita akan mempelajari materi kita di tema 5, sorry. Kita masih di tema 5, subtema 2 pembelajaran subtema 1 pembelajaran kedua. Tema 5 kita belum kita pulang, mari kita bernyanyi dulu yuk. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini ya, seperti biasa tadi kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa, maka sebaiknya kita akhiri pembelajaran pun dengan berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran esok. Selamat siang anak-anak.